Ketiga adalah salah satu hal yang penting dalam bidang transportasi. Salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi darat merupakan proses pemindahan manusia atau benda menggunakan alat bantu melalui jalur darat. Transportasi juga memiliki tingkat bahaya dan resiko yang sangat tinggi. Namun, regulasi tersebut belum ditetapkan secara maksimal. Agar transportasi darat dapat berjalan dengan baik dan efisien, perlu dibuatkan suatu sistem manajemen keselamatan transportasi darat, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat universitas, sehingga tujuan yang diharapkan seperti disebutkan di atas dapat tercapai. Beberapa transportasi umum yang digunakan oleh mahasiswa saat kuliah antara lain ada beberapa transportasi, diantaranya motor, mobil, angkutan umum, sepeda, dan juga bisa jalan kaki. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan alat transportasi mahasiswa saat kuliah antara lain yaitu yang pertama ada keadaan ekonomi. Jadi keadaan ekonomi ini sangat berkaitan dengan kepemilikan alat transportasi. Jadi pilihan mahasiswa atas alat transportasi yang ia gunakan ke kampus itu bisa saja sesimpel punya kendaraan atau tidak. Jadi mahasiswa bisa ke kampus naik mobil bila punya mobil, bisa ke kampus naik motor karena punya motor. Namun kepemilikan alat transportasi sangat dipengaruhi oleh kepemilikan SIM atau surat izin mengemudi. Jadi apabila memiliki kendaraan namun tidak memiliki SIM, maka mahasiswa memilih menggunakan angkutan umum dengan alasan mengurangi konsekuensi melanggar aturan. Kedua, jarak tempuh. Jadi selain keadaan ekonomi, jarak tempuh juga menjadi pertimbangan memilih alat transportasi ke kampus. Mahasiswa dengan jarak tempuh tempat tinggal menuju kampus kurang dari 1 km memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda ke kampus. Sedangkan mahasiswa yang jarak tempuhnya menuju kampus lebih dari 1 km akan memilih menggunakan motor, transportasi umum ataupun mobil. Jarak tempuh juga berhubungan dengan waktu tempuh. Apabila waktu tempuh kurang dari 5 menit menuju kampus, maka mahasiswa memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Apabila waktu tempuh lebih dari 5 menit, maka mahasiswa memilih menggunakan motor atau mobil. Waktu tempuh menjadi perhatian penting mahasiswa karena mereka terikat oleh sistem jam kuliah. Sumber bahaya dan kecelakaan pada transportasi kampus. 1. Persiapan yang kurang. Kondisi stamina tubuh yang kurang memadai, misalnya kurang tidur, sedang sakit, pengendara minus tidak memakai kacamata, tidak memakai helm, sarung tangan, mengantuk, kelelahan, kurang konsentrasi, stres, dan sebagainya. 2. Maintenance alat transportasi yang buruk. Misalnya hanya melakukan perbaikan ketika alat transportasi rusak. Seharusnya dipantau dan pengecekan kondisi kendaraan setiap sebelum digunakan. Ketiga, peralatan untuk pemeliharaan dan perbaikan yang kurang lengkap, seperti melakukan servis ke dealer resmi atau bengkel resmi dengan peralatan yang memadai. Salah satu contoh sumber bahaya adalah misalnya oleh mesin yang sudah lama tidak diganti akan menjadi encer sehingga pelumasan tidak maksimal. Akibatnya mesin motor akan cepat panas. Kemudian SOP yang kurang memadai. SOP yang bisa diterapkan di kampus bisa disosialisasikan lebih ketat kepada mahasiswa. Dan juga wajib ada pengecekan memasuki gerbang atau parkiran, rambu-rambu kampus yang memadai, dan petugas yang mengatur transportasi kampus. 5. Sumber daya manusia yang kurang kompeten atau memiliki sikap dan perilaku buruk. Sikap dan perilaku buruk pengemudi transportasi ini menjadi masalah personal, namun bisa merugikan jika terjadi kecelakaan. Seperti menyetir kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak memahami rambu dan marka jalan, serta memodifikasi kendaraan. Yang keenam, kerjasama dan koordinasi yang kurang efektif. Koordinasi antara manajemen lingkungan kampus dengan petugas keamanan yang kurang efektif juga menjadi sumber bahaya terjadinya kecelakaan, serta kurang tegasnya regulator serta profesionalitas petugas. Berikut ini ada jenis kecelakaan atau insiden. Yang pertama adalah menabrak atau tertabrak, yang kedua adalah masuk jurang, dan yang ketiga adalah pecah ban. Kecelakaan atau insiden bisa terjadi karena manajemen risiko yang buruk. Lalu, bagaimana manajemen dan pengendalian risiko yang baik? Pengendalian risiko. Jadi ada beberapa pengendalian risiko yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi bahaya, analisa bahaya, dan penilaian risiko. Kita harus tahu nih, bahaya tersebut masuk ke klasifikasi yang seperti apa. Lalu, kita bisa melakukan analisa terhadap bahaya tersebut yang nantinya dapat kita masukkan dalam penilaian risiko untuk bahaya tersebut. Yang kedua adalah pengendalian risiko.
Dengan mengendalikan resiko dari bahaya yang akan timbul, kita sudah dapat mencegah dampak yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah pemeliharaan rutin dan khusus pada alat transportasi. Pemeliharaan ini harus dilakukan secara berkala, yakni sesuai dengan SOP, bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali.